Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja. Ini jadi tugas untuk hari Selasa depan yang dikumpulin itu buat tugas line plan sama body plan kan. Nah, untuk di sini kita pakai metode form data. Di sini kita pertama nyari LCB, LCG, CBA, dan CBF. Terus dari metode form data itu nanti didapetin tabel offset. Nah, dari tabel offset itu nanti outputnya akan jadi body plan dan diproyeksiin jadi shear plan dan half breadth plan. Nah, terus setelah jadi lines plan-nya, kita ngitung sectional area curve atau SAC-nya buat koreksi dari gambar lines plan kita udah sesuai apa enggak dari principal dimension gitu. Nah, jadi tuh yang digunain di sini ada pakai metode form data. Nah, itu kalau di kampus lain ataupun metode lain ada namanya NSP juga. Tapi kalau UI sendiri biasa pakai form data. Nah, ini kalau metode ini dia ada batasan limit aplikasinya. Untuk di CB, CM segini. Nah, biasanya untuk kapal-kapal kalau form data ini biasa untuk kapal-kapal niaga. Sedangkan kalau untuk kapal tak, kapal ikan, ataupun kapal lainnya, sebenarnya dia form data itu ada series lainnya juga. Tapi gue nggak ada file gitu sih. Jadi lebih paling form datanya buat kapal niaga kayak tanker, bulk carrier, general cargo gitu-gitu. Nah, terus ini juga walaupun kapal kalian misalkan menggunakan aplikasi Maxsurf, tapi itu di ujian kalian juga bakal diuji gitu pemahaman kalian pakai metode form data ini. Itu jadi perlu tahu juga. Oke, next. Sorry. Nah, metode form data ini tuh pakai ngukur 3 diagram. Yang pertama tuh ada diagram pakai CP dan LCB. Ini kalau untuk CP-nya itu sumbu Y, sedangkan kalau untuk LCB sumbu X. Nah, ini misalkan kalian kan udah punya principal dimension. Nah, di situ ada CP-nya. Misalkan di sini CP gua 0,68. Nah, ini gue ukur tarik ke garis good range ini. Ini garis ini. Tarik ke garis good range, terus ditarik ke bawah. Nah, nanti ditemuin LCB-nya. Di situ misalkan gue di sini dapat di 1,5, berarti LCB-nya 1,5 di forward gitu. Nah, yang diagram kedua di sini sumbu Y-nya ada LCG, sedangkan sumbu X-nya ada LCB. Nah, ini yang berdasarkan diagram tadi, gue kan udah dapat LCB-nya tuh 1,5. Ya kurang lebih 1,5 lah. Nah, ini ditarik ke garis yang ini nih, yang diagonal. Ditarik, nah terus ditarik ke kiri atau kanan ke sumbu Y-nya. Nanti didapetin LCG gitu. Di sini gue 0,2 kali ya di after. Nah, kalian ngerti kan forward sama after itu bedanya apa? Misalnya 1% gitu, 1% LCB di forward berarti panjang letak titik LCB-nya, center of buoyancy-nya 1% LPP di depan midship. Misalnya panjang kapal kalian 100 meter gitu. Nah, terus LCB-nya 1% forward. Berarti kan kalau midship itu di 50 meter di tengah-tengah kapal, berarti titik LCB kalian itu di
di panjang kapal 51 meter. Kayak gitu. Terus diagram yang terakhir, ini diagram CB sama LCB. Di sini kita nyari CBA sama CBF-nya. Nah, LCB kan udah tuh yang dari awal. Misalnya 1,5. Nah, ini kalau untuk sumbu Y-nya itu pakai CB. CB kan udah ada di principal dimension juga. Nah, ini yang LCB kalian tarik ke atas. Nah, untuk yang CB kalian tarik ke kanan gitu. Nanti ketemuin di titiknya nih. Nah, titiknya nanti kalian cari diagonal kan. Cari tarik yang bikin garis yang sama sejajar sama diagramnya diagonal-diagonal ini nih. Nanti ditemuin CBF, ini CBF yang ke arah sini. Nah, selanjutnya CBA tuh yang ke arah sini nih. Nah, ini misalkan cara bacanya ini 0,7 gitu CBF-nya. Berarti naik 1, 0,71, naik 2, 0,72, 0,73, 0,74, 0,75. Nah, kalau ada di antara garis-garisnya kayak gini, ini kan gue di antara 0,75 sama antara 0,76 gitu. Nah, ini nanti kalian interpolasi. Dan semua pengukuran ini kalian kerjain di AutoCAD. Soalnya lebih presisi sih kalau di AutoCAD. Itu dia kan misalkan ngukurnya komanya kan banyak tuh, misal 51 koma sekian 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 sekian. Dibanding pakai ngukur pakai penggaris kan nggak presisi banget. Tuh. Nah, nanti setelah kalian itu kan kalian dapat CBF sama CBA-nya. Nah, itu ditentuin di tabel form data kalian gunain pakai apa. Nah, kalau untuk di sini tuh ada yang pakai bulbos, ada yang enggak. Nah, kalian gimana nentuinnya? Kalau kalian ini kan yang pakai bulbos. Nah, itu yang pakai bulbos untuk kapal untuk panjang di atas 100 meter. Sedangkan kalau yang 100 meter kalian pakai yang non bulbos aja untuk yang forwardnya ya. Kalau yang buritannya mah sama aja. Gitu. Nah, kalau untuk pemilihan tipe bulbos kali ya. Nah, itu dia ada yang bisa digunakan sih paling ini kan ada B0, B5, B10, B4, B8 gitu kan. Nah, itu maksud angka 0, 5, 10 ini tuh dia berarti misalnya B10 itu tuh luasan bulbosnya itu tuh 10% dari luasan midship. Kayak gitu. Jadi semakin gede angka setelah B-nya ini, nah berarti bulbosnya semakin besar gitu. B5 paling itu untuk kapal 100 meter aja lah, 100 meter sampai 200 meter. Sedangkan kalau untuk kapal kapal di atas 300 meter mungkin bisa gunain kapal pakai bulbos yang 10. Soalnya kan pemecah gelombangnya harus lebih gede lagi kan. Kayak gitu sih. Nah, ini paling habis itu masuk ke pengukuran di form datanya. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Udah nggak ada kali ya? Coba kita masuk ini deh. Ada sih, tapi ini aja tuh bagi itunya kayak tabel-tabel gitu ntar. Oh iya, nanti habis ini gue kirimin ini kok. Oke. Wait, gue buka AutoCAD dulu deh.
Apa tuh? Ada yang ngechat. Enggak keburu nanti aja Nan. Gue pakai PDF aja deh. Nah ini masuk ke tabel offset kali ya. Tabel offset itu kan kalau kalian di Vismod itu kalian mungkin udah familiar kali ya sama tabel offset ini. Nah jadi itu di sini dibagi dua gitu, ada yang CBA, CBF. Duh, gimana sih? Nah ini tuh ada wait. Bentar salah share. Nah ini kan tadi kalian udah nentuin ini ya, udah nentuin pakai yang mana. Misalkan di sini contohnya deh, misalnya gue ada di ada yang pakai ini nih, pakai U1A sama B51F gitu ya. Nah pertama-tama kalian tuh masukin yang di sini nih. Misalnya mau ngukur yang CBA dulu yang bagian belakang. Nah kalian ngisi ini nih CBA kalian berapa? Misalkan 0,72 itu. Nah CBA ini ada BB, BA. Nah itu tuh batas atas sama batas bawah. Maksudnya gimana nih kan kalau di form data itu dia cuma ada ini ya angka-angka yang bagus kayak 70, 5, 75, 0,80 gitu kan. Ini kan CB, ini apa nih? Nah ini berarti kan CBA-nya ya. Ya kan, sedangkan kalau kalian misalnya angkanya 0,68 atau 0,72 gitu-gitu kan harus menggunakan interpolasi gitu. Nah makanya misalnya di sini 0,70 sama 0,75 itu. Nah, kalau untuk B bagi 2 ini tuh dari principal dimension kalian. Misalkan lebar kabel kalian 16. Terus dibagi 2 berarti kan 8 ya. Nah, ini kalau untuk jarak semua kotak tuh jarak semua kotak tuh dia dari 0 sampai 20. Anotet nih. Nih jarak 10 kotak kalian nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu kalian ukur nih jarak dari sini sampai sini. Nah itu jarak 10 kotak. Atau jarak semua. Nah yang kalian ukur tuh di sini kan udah keisi nih. Ya kan? Misalkan untuk gading 1. Yang kalian ukur kan CBA sama CBF-nya. Misalkan di sini gue mau nyari gading 1. Gading 1 berarti kan ini tuh angkanya nih. Ini tuh dikali 2.
berarti kan di sini adanya 0, 1. Ini gading 2, ini gading 4, gading 6, sama gading 8, ya kan. Kalau untuk yang 7, yang di tengah-tengahnya gitu, dia nanti dibagi 2 aja. Jadi gading 6 sama gading 8 dibagi 2, ditambah bagi 2. Kayak gitu. Nah, ini kalian ngukur kan batas atas sama batas bawah. Misalnya di WL1 ini nih. Di WL1 gading 1. Nah, berarti kalau misalkan 0, batas bawahnya 0,7, di sini misalkan dapat 1 cm, di sini 1,2, di sini 1,3, ini 1,4. Nah, kalian itu masukin ke yang batas bawahnya. Jadi ini 0, 1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Dan kalau selanjutnya ngukur batas atas. Nah, yang batas atas berarti kan 0,75 nih. Kalau gua. Ini kalian yang WL0 jangan lupa ya diukur juga nih. Misalnya 0,3 cm. Ini 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya kalian masukin di sini. 0,2. Tuh, dan seterusnya. Nah, nanti dapat nih offset yang kalian mau. Nah, nanti dilakuin di semuanya ya, di gading 0 sampai gading depannya juga nih, gading 20. Dari 0 sampai gading 20. Kayak gitu. Nah, nanti otomatis masuk ke tabel offset yang udah rapi, yang udah jadi. Tapi ini iya sih, udah sih, tinggal masukin doang. Nah, kalian tuh sebenarnya cuma perlu sampai draft aja, sampai WL10 gitu. Nggak usah diukur yang sampai atas-atasnya ini nih. Sampai atas-atas ini nggak usah. Gitu, karena nanti gampang lah tinggal extend. Terus juga kalau freeboard tiap kapal tuh beda gitu loh. Kayak gitu, bisa nanti lanjutin sendiri aja daripada nanti ngukurnya tambah banyak kan, ribet. Kayak gitu sih. Nah, dari tabel offset itu nanti kalian ngerti kan tabel offset tuh jarak body plan. Berarti dari cara yang tadi ini kalian gambar di AutoCAD. Gue bingung sih, AutoCAD gue nge-lag banget. Coba. Langsung ke contoh line span-nya kali ya. Oh iya, jangan lupa ini kan juga ini kalau di AutoCAD itu dia skala gambarnya yang menyesuaikan gitu. Jadi kalau kalian pakai offsetnya pakai aja yang sesuai di offset itu. Nah, nanti skala gambarnya baru nyesuaiin. Skala gambar kan dia di kertas ya. Nah, itu nanti nyesuaiin aja. Nggak usah diskalain dulu. Nanti gambarnya ya. Kertasnya yang menyesuaikan. Gue bingung nih, nge-lag banget. Tapi mungkin gue jelasin secara garis besar aja. Nah, offset itu tuh sama aja kalian dari pengukuran tadi, kalian gambar gading baru. Itu yang sesuai sama kapal kalian kan. Yang pertama sih kalian bikin kotak dulu gitu. Pertama paling biasanya sih selebar kapal lo. Nah, terus bikin setinggi kapal lo juga. Terus bikin kotak ini. Ya kan? Ini kan H nih. Ini B. Nah, terus bikin garisnya T, ya kan. Ini setinggi draft. Nanti lu bagi 10. Gitu.
Nah, ini tengah, yang kanan untuk bagian depan, yang kiri buat bagian buritan belakang. Nah, offsetnya nanti kalian kan misalnya dari tadi ini 0,2, 0,1, 0, kok kecil banget sih, 0,2, 0, 1, 1,2, 1,3 gitu. Nah, kalian gambar kan nyampe WL, nanti jadi nih sampai WL gitu. Nanti sisanya kalian extend aja, bisa pakai extend atau enggak, ya udah, yang penting bagus aja sih gitu. Udah sih paling itu doang. Terus kalau untuk proyeksinya paling yang bikin kayak lines apa sih, shear plan, terus half breadth plan. Nah, itu kalian bisa lihat di ininya aja. Ini kan udah jadi bully plan. Terus kalau untuk proyeksinya nanti kalian gue kasih channel YouTube ini aja, ada namanya Hendra siapa gitu. Nah, itu nanti proyeksinya. Soalnya kayak kalau dibahas semua sampai jadi lines plan tuh kayak banyak banget gitu sih. Udah paling kalau untuk lines plan gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Wait, gue buka room chat deh. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai jadi lines plan? Atau nggak yang ada masalah gitu dari pembuatan lines plan, kayak misalnya biasa sih masalah ke proyeksi, atau enggak nih tinggi freeboard gue berapa, terus apa sih, kenaikan share gitu. Paling biasa masalah di situ tuh. Atau enggak kalau nggak ada masalah belum ngerjain paling. Bang, Belum ngerjain di share. di gambar yang tadi itu yang garis bawah itu WL ya bang? Nya sih batas dan draftnya. ini dah. Apa? Sorry, gimana? Ini bang, share yang tadi gambarnya. Form data. Yang sebelum di stop ini terakhir. Bentar. Ini nih. Udah kelihatan belum? Ini. Ya. Kok gue close ya?
gitu sih. Ini misal untuk ngukur gading 8, ya kan. Dia tuh 10 kotak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian berarti ngukurnya dari garis ini nih. Nah, ini baru berarti offsetnya tuh ini nih. Kalau yang paling kiri itu kok yang 10-nya lebih bawah dari yang lain. Iya, soalnya dia itu kan dia berarti selebar B ya. Iya. Itu kan ada yang di vertikalnya ada angka 10 sama 0,5 ya. Itu apa? Iya, kenapa? Itu maksudnya apa? Nah, ini kalau untuk yang ini berarti dia kan WL5. Itu buat nandain WL gitu loh. Kalau 0,5 berarti 5. Nah, kalau untuk 1,0 berarti WL 10 gitu. Dan seterusnya ini juga 10. Sampai waterline itu. Yang 10. Nah, kalau untuk yang di sini di bawah ya. Nah, ini tuh dia kayak gabungan kurva-kurva gitu. Nah, terus dijadiin gabung gitu. Nah, misalnya ini untuk nandain titik awal gitu. Nah, kalau ngukur untuk yang gading 1 ini, berarti ngukurnya tuh dari 0 yang ini nih. Nah, kalau untuk yang gading 1, nah ngukurnya dari sini gitu. Pokoknya dia dianggap dari 10 kotak terakhir gitu, 10 kotak gitu sih. Ini misalnya untuk ngukur gading 8, ya kan. Dia tuh 10 kotak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian berarti ngukurnya dari garis ini nih. Nah, ini baru berarti offsetnya tuh ini nih. Yang kalian ukur tuh ini. Kayak gitu. Sama aja kayak gading ini. Kalian bikin 1, 2, 3. Berarti kan titiknya di sini nih, 0-nya nih. Ya kan. Kayak gitu dan seterusnya sih. Itu buat nandain pengukuran aja. Kalau yang paling kiri itu kok yang 10-nya lebih bawah dari yang lain sih, Bang? Iya, soalnya yang dia nomor 4 itu kan dia berarti selebar B ya. Berarti ya udah ke atas gitu terus. Oh. Kayak gitu sih. Ya mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Atau hambatannya. Biasanya hambatan pas lagi ngerjain lines plan tuh banyak kayak gitulah perintilan-perintilannya. Terus bentuknya harus kayak gimana. Ini apa nih? Kalau misalnya CB kapal di bawah 0,5. Itu ini buat kapal apa? Dit. Aditnya nggak ada ya? Oh, itu tuh. Research vessel. Nah, itu biasanya paling ini sih kalau di bawah 0,5 pakai Maxsurf gitu. Kayak gitu paling. Apalagi untuk research vessel tuh dia sama kayak ini ya. Sama kayak si Dito ya, research vessel juga. Dia kayak gunain Maxsurf sih. Kayak gitu paling. Dit. Iya, kalau untuk yang Maxsurf dia bikin di Maxsurf dulu sesuai sama principal dimension. Nah, baru nanti di import apa diekspor ke CAD. Nah, nanti kan dia udah bentuknya udah garis-garis gitu tuh di CAD. Ya kan? Baru tabel offsetnya kalian ukur tuh body plan lebarnya berapa gitu. Dia tuh kayak terbalik gitu sih. Kan kalau untuk form data kan dia ngukur ngukur offset dulu baru bikin body plan. Tapi sedangkan kalau untuk Maxsurf bikin body plan dulu baru dapat offsetnya. Kayak gitu. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Oke. Bang. Meskipun kapal gua kan patrol, itu meskipun kan kata bapaknya kalau misalkan patrol pakai Maxsurf tuh.
Tapi kalau misalnya CB-nya di atas 0,5 itu nggak apa-apa kan pakai form data. Dia sebenarnya kenapa jangan pakai form data juga, soalnya buritannya beda gitu loh. Kalau untuk patrol vessel kan biasanya dia kayak dari tengah gitu sampai belakang lempeng aja gitu, sama bentuknya. Nah, Hmm, jadi mending gimana? Pakai Maxsurf aja, Pak. Kayak Maxsurf sih. Oke, oke. Bentuknya soalnya beda, kayak kapal tak gitu kan. Dia kan soalnya ini juga untuk bagian buritan yang pakai form data itu tuh dia apa sih, jarak ke radarnya terus propellernya tuh gimana ya, masih deket-deket gading 0 gitu kan, nggak nyampe gading 1. Sedangkan kalau untuk kapal takbut atau kapal patrol vessel gitu-gitu, dia tuh di gading 1 atau 2 tuh dia udah naik gitu, udah bagian radar sama bagian propeller kayak gitu sih paling. Oke. Oh iya, kalau pakai Maxsurf ini juga sih paling kan itu cuma buat body plan-nya doang. Sedangkan perintilan kayak kenaikan shear terus bulwark-nya gitu-gitu, bikinnya di ini aja, di pas di import ke AutoCAD gitu baru bikin. Kalau bikin di Maxsurf dulu kayak ribet dah. Jadi di Maxsurf gue sampai body plan aja. Iya, sampai body plan gitu. Oke. Oke. Ini kalau nggak ada yang mau ditanyain soal lines plan lagi, mungkin gue masuk ke SAC kali ya. Gue mau nanya bang, Oke. Gimana Was? itu yang template tadi udah termasuk perhitungan upper deck, forecastle sama bulwark atau enggak bang? Hitungan yang mana? Sorry. Yang template tadi, yang Excel. Ini dia nggak ada ini sih. Nggak ada template, nggak ada perhitungannya. Jadi kalau buat bikin bulwark, forecastle sama upper deck gimana tuh bang? Dari buku biru aja sih paling. Oh perhitungannya di buku biru ya? Iya, terus juga biasa sih kalau untuk angkatan gue kayak nggak dicatat gitu sih, soalnya kayak langsung gambar aja kan. Jadi di titik 1/3 LPP 1/6, jadi langsung gambar aja. Oke. Boleh ngira-ngira gitu nggak bang? Kalau kenaikan shear enggak sih, sedangkan kalau untuk bulwark, forecastle itu masih bisa lah ngira-ngira. Oh oke. Oke bang. Tuh. Gue buka Excel dulu deh. Nah ini buat buat SAC nih kan. SAC itu kan dia ngitung luasan dari luasan gading yang kalian udah ukur kan. Yang udah kalian buat, sorry. Nah nanti outputnya itu nih grafik ini nih, SAC-nya, curve ini. Nah buat koreksinya dia harus di bawah 1% gitu.
nanti kan dari gading-gading ini kan dijumlahin ya kan, di Simpson dapat nanti dapat displacement ya kan, displacement dari gambar yang lu buat terus dibandingin sama displacement dari data principal dimension yang pakai rumus itu LBT CB kali masa jenis gitu. Nah ini harus di bawah 1%. Nah cara di sini kalian tinggal masukin ini sih, kayak luasan gading. Tuh. Luasan gadingnya ini kan dari 0 sampai 20. Nah itu biasanya dihitung bisa pakai Simpson lagi atau enggak, biasa sih pakai Hatch gitu sih, dari mana namanya, dari AutoCAD ini. Nah ini biasanya paling diukur gini. Oh iya itu tuh BTW kalau ngukurnya itu tuh dia sampai ini aja ya, sampai draft aja, jangan diukurnya jangan apa sih, diukurnya jangan sampai H-nya. Ini gue contohin deh, tapi agak lemot, sorry. Nih misalkan gue di sini mau ngukur gading 18. Ini bisa kalian mirror dulu. Ya. Nah, kalian di sini tulis Hatch. Hatch ini tuh juga bisa kalian gunain buat ngarsir atau ya di antar garis gitu, ngarsir gitu sih. Gini. Ya dia emang agak lama gitu kalau nge-hatch. Nah udah kan nih arsirannya. Itu escape dulu. Terus diklik yang tadi hasil arsiran. Terus biasa sih list sih. Atau properties juga bisa kayaknya. Mana ya? Bentar, kayak salah. Kok dia nggak mau ya? Coba klik properties. Nah nanti nih ada nih area 64,6137. Nah nanti kalian yang dari hasil situ masukin ke nih tadi gading 18 nih kan, sama kan, 64,8744. Nah kalian ngelakuin itu semua ke sampai 20 gading gitu udah jadi. Nah nanti dia hasil ini masuk ke sini, pakein faktor Simpson, dapat. Nah nanti ketemu volumenya kayak gitu. Udah deh. Nah mungkin kalau ada pertanyaan gimana
gimana cara kalau misalkan koreksinya displacementnya di atas 1%, nah itu tuh harus diperbaikin. Nah perbaikinnya bisa ini sih harusnya berarti kan itu koreksi kan berarti kesalahan ngukur pas ini ya, pas di form data, pas yang di batas atas, batas bawah, yang di offset. Nah itu idealnya kalian ini sih, idealnya dicoba hitung lagi gitu, mana nih gading-gading yang kira-kira salah. Cuma kalau emang ini ya udah coba digeser, mungkin bentuknya yang kurang bagus itu, terus dicocokin. Ini kayak beloknya nggak pas gini nih gitu. Nah coba digeser-geser aja. Nah nanti baru diperbaruin lagi di tabel offsetnya. Mungkin gitu sih. Udah kelar deh. Mantap, Dat. Oke, iya Is. Ada Ais juga. Udah paling itu aja sih. Ada yang mau tanya gak nih? Udah kelar deh tugasnya. Nggak semudah itu sih. Mereka ini line plan doang kan, Dan? Iya, line spline sama SAC. Sampai. Oh, sehari kelar aja. Iya kelar. Kalau dikejar mah. Bang mau nanya. Tadi yang line span itu semuanya diplot ke AutoCAD ukuran kertas A0, Bang. Atau boleh kurang dari A0 bisa A3? Ya sama aja sih sebenarnya. Kan kayak kertas A0 sama A3 kan juga rasionya sama ya. Iya. Iya bisa-bisa aja. Oke. Nanti kan tinggal di kepala gambarnya doang. A0 atau enggak A3. Gitu. Oke, Bang. Oke. Paling file-filenya gue kasih nanti di grup ya. Gue masukin YouTube juga. Oke, siap, Bang. Oke. Ini bener-bener line span gak ada masalah nih. Oke, soalnya dulu tuh bermasalah banget line span. Belum ada kayaknya, Bang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup kali ya. Oke, thank you semua udah datang. Nih gue tutup kali ya. Iya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, iya betul. Thank you, Bang. Oke. Thank you ya, Bang. Thank you, Dan. Oke, tanya lagi aja atau enggak? Bang. Kalau lagi ngerjain, ajak gue ya kalau gue lagi kosong gitu. Kali aja gue join. Oke. Bye guys. Nanti gue nanya share ya, Bang Dan. Oh iya, Sabi.